hari ini memang mau silaturahmi melihatnya karena sebelumnya kan Tommy juga udah pernah ketemu dan bercerita bahwa selama ini tuh karena memang kondisi mama lagi sakit di rumah, terus 2 tahun ngerawat sendiri semuanya, ngerawat sendiri sampai mandiin mama, sampai ngasih makan mama, sampai ganti popok, semua tubuh yang ngurusin. Jadi hati saya juga terketuk, memang ini jadi salah satu motivasi juga buat contoh buat yang lain bahwa bakti orang tua gitu, berbakti kepada orang tua memang harus seperti itu kita sebagai anak. Boleh ceritain atau mungkin kondisi mama seperti apa, sejak kapan sakitnya seperti? Sakitnya sih ini kan udah 2 tahun lebih. Kalau nggak salah dulu tuh tanggal 3 April 2017 kalau nggak salah, itu sebelum bulan puasa waktu itu. Dan itu ketahuannya sih awalnya memang, tapi sebelum sakit gitu gini emang aku udah khawatir karena memang udah sepuh. Mama kadang awalnya sih kayak suka kadang ingatannya yang lama-lama, ini suka nanya orang tua pada udah meninggal itu. Nah pas kejadian malam-malam 2:30 waktu itu ponakan nungguin mama, aku tuh sebentar keluar nganterin kakak mau umroh kan. Jadi nganterin sampai ke pemberangkatan jemaah umroh itu. Pas pulang lagi 2:30 ke sini tuh tiba-tiba kok tumben kayak ngompol gitu di ranjang. Aku angkat, aku bangunin pelan-pelan, ma ngompol ini bersihin lagi. Pas diangkat gitu tiba-tiba lemes aja gitu. Itu sih awalnya. Itu kalau dibawa ke rumah sakit terus diagnosa dokter apa sih? Diagnosa dokter itu katanya ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau ada penyumbatan sebelah kanan tuh jadi yang kiri nggak bisa gerak. Misalnya kebalikannya gitu, kalau kiri ke kanan gitu. Berarti selama 2 tahun ini praktis atau gue tuh full kasih perhatian buat mama? Oh iya, karena memang saya anak paling bontot dan di keluarga yang belum menikah cuma saya. Jadi otomatis saya pasti yang paling full, walaupun kadang kalau saya lagi berangkat sehari 2 hari itu saya ini sama kakak mungkin ya, sama menantu gitu. Selebihnya sih setelah itu memang saya menghabiskan banyak waktu memang untuk mama. Akhirnya banyak harus kayak menolak pekerjaan juga, seperti itu nanti. Pernah beberapa kali ada tawaran yang memang jauh-jauh, dan karena kalau jauh makan waktunya lumayan lama. Jadi kalau misalnya manggung sekarang selesai juga misalkan siang nggak bisa malam pulang, kadang suka besoknya gitu. Itu yang apa namanya, yang wah bikin aku ngitung waktunya. Jadi kadang nggak diambil, ada beberapa yang nggak diambil gitu, kecuali kalau memang masih bisa kejar luar kota pulang pergi. Iya. Itu benar sebakti sebagai anak, itu khawatir juga mungkin kalau ngambil kerjaan jauh-jauh juga nggak tenang juga seperti apa itu? Iya, emang khawatir mungkin itu utama intinya khawatir, walaupun saya suka nitipin sama kakak, tapi kan mungkin yang lebih kayak untuk bersih yang lebih tahu ini gimana cara-caranya, kayak masih susu atau apa yang lebih telaten, mungkin saya yang lebih ini ya, yang lebih bisa tahu merasakan gimana terus mama ketika misalnya pengen makan atau apa, yang lebih tahu gitu. Jadinya khawatir aja gitu. Dulu tadi sih buat nggak tahan menetes air mata juga gitu, mungkin apa jadi terlenyuh juga. Karena memang saya juga punya papa yang sakit di rumah, cuman bedanya mama masih bisa ikut bantu merawat papa gitu. Ya cuman saya sedih aja dengan kondisi seperti ini, saya nggak bisa kayak Teguh gitu. Nggak apa-apa sih kalau nggak beda posisi. Mungkin kalau Ruri itu ya mamanya masih ada, masih segar, dan yang saya tahu kan Ruri itu masih istrinya juga memang rumahnya deketan juga sama papanya. Jadi ya kalau ditinggal juga mungkin tidak terlalu khawatir ya. Tapi pengen kayak Teguh sebenarnya, ada waktu buat orang tua gitu. Makanya Insya Allah, tapi kan dengan berjuangnya dia keluar bukan berarti dia pingin gua nggak mau ngurus orang tua. Yang saya tahu ya, dia tuh justru ya nyari duit juga ya buat keluar selain istrinya, mungkin untuk orang tuanya. Yang saya tahu sih itu ya, insya Allah mudah-mudahan itu jadi pahala juga, jadi bakti sebagai anak ini juga. contoh buat teman-teman yang lain di luar sana gitu. Memang kita harus berbakti pada orang tua dalam kondisi apapun, mau senang, mau sehat, mau sakit, ya memang harus. Jangan nunggu sakit dulu, Iya. jangan nunggu setelah sakit baru kita bakti, maksudnya selagi sehat pun
usahakan kita selalu buat mereka tersenyum bahagia, jangan sampai bikin mereka sedih. Ya nggak kuat lah ngeliat Teguh tadi begitu. Memang saya jarang bisa meneteskan air mata, saya sangat susah gitu loh. Itu netes memang nggak bisa nahan, karena kalau bicara orang tua udah Iya. pasti sedih. Benar, kalau bicara bersama. Mungkin Ya, jadi paling nggak kuat. terinspirasi atau gue juga jadi pengen ke depannya lebih meluangkan lebih banyak waktu Justru buat itu setelah melihat Teguh kesini, karena ceritanya Teguh kemarin bahwa saya orang tua dari, ya, gua ketemu lu pun sama dia bilang, ini lagi baru mandiin mama apa repot, jadi ya nggak tidur seharian itu. Iya. Pas lihat langsung tadi tuh, ya, nggak semua orang bisa kayak dia gitu loh. Salut, bener, hebat. Jujur memang apa ya, dengan kondisi yang seperti ini, jujur bukannya saya membanggakan diri, enggak ya. Kalau misalkan mau saya sebagai anak katakanlah kata Rory, wah Teguh bagus banget bisa gini, tapi memang itu tuh sampai kapan nggak akan pernah bisa ngebalas jasa orang tua tuh lebih Ya, dari itu betul. sebenarnya. Tapi memang dengan kondisi seperti ini tuh jujur itu dibutuhkan kesabaran, fisik juga kita harus benar-benar kuat, dan ada yang kuat ya sih, maksudnya selama bukan berhari-hari lagi, berbulan-bulan bahkan tahun, maksudnya saya di Butuh kamar, kesabaran pasti. saya diam di kamar, apa jarang keluar di kamar, terus hari-harinya saya keseharian penuh sama mama saya. Mungkin tidak ada yang, kayaknya nggak akan ada yang kuat yang ya dengan adanya COVID gini aja orang yang saya tahu sekarang, wah bosan jenuh segala macam. Kalau saya sih udah biasa di rumah. Dari Jadi sebenarnya COVID nggak ngaruh sebenarnya. nggak ngaruh kalau untuk saya ya, karena saya udah biasa. Ngurus mama. Saya di kamar, malah bukan di rumah lagi, tapi benar-benar di kamar yang Kalau Instagram juga sebenarnya sebelah tuh. Bener. Sebelah tuh mama sebenarnya. Kalau bener Ri, kalau saya lagi posting Instagram tuh, walaupun posting iman dengan saya Dikasih ceria orang, gitu, padahal padahal mereka nggak tahu saya di samping mama sebenarnya. Tapi saya kan selalu nyembunyiin itu, maksudnya nggak ngelihat, nggak terlalu ngeliat. Walaupun saya sering juga dulu pernah ngupload waktu di rumah sakit sama mama, itu semata-mata saya pengen ngasih contoh aja sama fans Spaghettos gitu, karena aku nggak mau cuma mereka tuh kagum sama lagu-lagu Spaghettos aja, tapi dari sisi lain itu maksudnya ketika ya personil Spaghettos ada yang sayang sama orang tua, mudah-mudahan itu bisa menularkan ke mereka jadi sayang sama orang tua ya. Nah ini ngomong pernah dirawat di rumah sakit berapa lama? Pokoknya untuk sebelum Jakarta di sini udah 3 rumah sakit, udah gitu. Kalau terus Jakarta lumayan cukup lama, yang itu sampai DSA itu. Terus, nah pas udah pulang sini lumayan lama di rumah, itu tuh pernah sering keluar masuk rumah sakit, udah ada 10 kali apa 7 kali. Itu tuh yang benar-benar saat-saat kritis itu bikin saya khawatir ada penurunan kesadaran, nggak bangun-bangun tuh. Aku gantiin pampers aja selama 1 jam, aku miringin gitu, biasanya kan bangun. Ini nggak bangun-bangun, terus makan aja, dan itu belum pakai selang ya waktu itu, makanya belum pakai selang. masih bisa makan biasa gitu. Enggak, ya justru dengan untuk penurunan kesadaran itu aku nggak bisa ngasih makan, mau dibangunin nggak bangun. Itu yang bikin wah, itu sampai bawa ke rumah. Itu terjadi kejadian gitu udah kayaknya 7 kali deh. Rawat lumayan cukup lama, kadang 10 hari, 9 hari keluar lama. Pernah terjadi gitu lagi, tapi setelah terakhir kapan udah lama sih ini, alhamdulillah sekarang di rumah. Dan tapi selalu ada suster kesini tuh selain masang selang meriksa juga tensi darahnya, terus detak apa yang kayak gitu lah. Tapi artinya untuk sekarang mama kondisinya udah bisa merespon yang seperti itu, seperti apa sih? Kondisi sekarang udah lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik. Mungkin segini tuh bisa dibilang sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Mungkin ada kayak tadi, walaupun sebenarnya boleh dibilang juga untung-untungan tuh tadi, alhamdulillah ada Rory tuh Senyum ya. masih senyum gitu. Biasanya kan ada juga yang ngejenguk yang orang sini, misalkan ibu-ibu sini temennya, kadang cuma ngeliatin, tapi aku yakin dengar pasti dengar, cuma mungkin mau Tadi beda ya responnya. tadi alhamdulillah iya. Tadi juga yang doain terus bilang dituntun gitu kan, mama makasih, bilang makasih. Iya ngomong tadi. Alhamdulillah. Mas Uri, biasanya kan yang telaten tuh anak perempuan gitu, sebenarnya maksud anak laki bisa telaten gitu ngurusin segala macam. Ya makanya saya bilang kan nggak semua orang bisa kayak Teguh sebagai anak, walaupun ya anak pribadi, tapi kan kebanyakan cewek ya. Nah, Teguh ini telaten banget ngurus mamanya, sampai kamarnya bersih banget, wangi. Biasanya kan kalau keadaan seperti itu kadang-kadang ada yang berkumpul gitu. Iya.
Tapi Teguh benar-benar telaten ngurus sendiri semuanya. Itu buat saya salut lah. Ya Mas Rizky mudah-mudahan termasuk saya bisa seperti itu. Oh ya. Karena mama saya itu termasuk orang yang apik ya dulu, selalu harus ingin bersih-bersih, jadi sama Bawa sih ke kayak- anaknya gitu. kayak gitu kebersihan. Itu Iya. belajar atau akhirnya terbiasa Mas lagi? Dakwah untuk ngurus ganti segala selang segala macam itu belajar atau emang akhirnya terbiasa dengan sendirinya seperti itu? Kalau akhirnya terbiasa sih, maksudnya kalau belajar sebelum belajar sih enggak ya, maksudnya terbiasa. Kalau selama sih itu harus sama suster kalau Oh, selama memang saya nggak bisa karena itu ada alat Iya, juga kan. Kalau sekarang cuma kalau kayak ganti pampers gitu, Mandiin. dulu juga sih waktu dirawat di rumah sakit saya nggak pernah minta suster untuk bersihin, itu kan biasanya itu tanggung Iya, suster. Saya suka minta biar saya aja gitu yang bersih karena saya pengen lebih bersih.